Bapak Ibu jemaat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, melanjutkan surat Hud di bagian akhir ayat 120 sampai 123. Ini merupakan tema penutup dari tema-tema sebelumnya yang ada di dalam surat Hud. Di tema ini Allah menjelaskan tentang faidah apa yang bisa kita ambil dari kisah para nabi. Al-faidatu al-amaliyah min qasasil anbiya. Jadi di dalam surat Hud ini banyak dijelaskan kisah para nabi yang sebelumnya sudah kita bahas. Maka ditutup dengan faidah apa atau hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Mari kita perhatikan satu persatu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Wa kullan, kullun, semua. Semua itu sudah kami jelaskan, naqussu, kami ceritakan, kami kisahkan. Jadi semuanya sudah kami kisahkan alaika kepadamu. Di sini konteksnya kepada Nabi Muhammad karena wahyunya langsung turun kepada Nabi. Kami ceritakan ini semua kepadamu, kisah para rasul. Apa tujuan diceritakan kisah para rasul itu? Manusabbitu bihi fuadaka, supaya meneguhkan hatimu. Jadi mengokohkan hatimu. Jadi Bapak Ibu, belajar sirah ini penting. Belajar kisah itu penting. Dan beberapa ustadz ada yang punya ciri khas masing-masing. Jadi ada yang selalu materinya itu tentang sirah. Jadi seolah-olah yang paling penting sirah, yang fikih tidak penting. Tapi tidak begitu. Itu kan hanya keahlian dan kemudian membidik dari salah satu. Mungkin ada ustadz yang biasa ngajinya fikih, ya tidak apa-apa fikih saja. Ada yang biasa ngajinya mungkin bab zakat, ya bab zakat saja. Dan ada ustadz yang fokus menjelaskan tentang sirah. Jadi dia sebagai ahli sirah. Ya. Jadi membangun peradaban melalui sirah, belajar dengan sirah Nabi, bagaimana memotret sirah kejayaan kaum muslimin saat itu, lalu kemudian dicoba diterapkan ulang pada kekinian. Kenapa kok Islam tidak jaya, tidak maju? Sehingga belajar dengan sirah ini menjadi penting. Nah di sini sirahnya adalah sirah para nabi dan para rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang belajar sirah nabi, kita bisa melihat bagaimana kira-kira peristiwa itu terjadi pada masa lalu. Kisah Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Nuh, dan semua para nabi yang masing-masing memiliki kisahnya. Bagaimana ada rasa tegang ketika berhadapan dengan musuh, ada rasa takut mendapat ancaman dari musuh. Maka ini terulang kepada Nabi Muhammad SAW ini. Sehingga kata Allah, ya kira-kira Muhammad, ini semuanya kami ceritakan kepadamu. Tujuannya apa? Menceritakan kisah-kisah tersebut. Manusabbitu bihi fuadaka, supaya mengokohkan hatimu. Nah ini kalau mau dikasih penomoran. Jadi faidah yang pertama gitu. Faidah pertama, dijelaskan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya itu supaya meneguhkan hatimu. Diteguhkan bagaimana? Nah, perjalanan itu kan banyak ya. Kita umpamanya akan berdakwah. Dakwah itu ada tantangannya, ada rintangannya. Maka kita kemudian belajar para nabi dan rasul dulu pun banyak tantangan dan rintangan.
Tapi kemudian mereka itu tetap teguh hatinya, tetap kokoh hatinya. Walaupun ada ancaman, walaupun diusir oleh umat atau kaumnya, dakwah harus jalan terus. Nah, jika kita menemukan contoh kasus yang semacam itu, atau yang semisal, yang hampir sama, bahwa di dalam dakwah itu mesti ada tantangan. Dakwah itu juga maknanya luas ya. Mengembangkan apa, mendirikan apa, itu bagian dari dakwah. Maka tetap kokohlah hatimu. Sebagaimana para rasul pun menghadapi hal yang sama. Ma nusabbitu bihi fuadaka. Jadi akan memberikan kekokohan, keteguhan pada hatimu. Wa kullu khabarin minal akhbari allati hiya min anba'i rusul al-mutaqaddimin min qablika ma umamihim naqussuha 'alaika al-fa'idatain. Semua yang telah dijelaskan, dikhabarkan, yakni min anba'i rusul, dari kisahnya para rasul yang mutaqaddimin, yang terdahulu, min qablika, sebelummu, sebelum umatmu, naqussuha, kami menceritakan kepadamu, kata Allah, li faidataini, ada dua faidah. Ini dalam tafsirnya Wahab Az-Zuhaili menguraikan, dari ayat ini kita bisa mengambil dua faidah, dua hikmah. Al-ula, yang pertama, hikmah yang pertama adalah ma nusabbitu bihi fuadaka. Ini kalimat yang pertama, ma nusabbit bihi fuadaka. Maksudnya yuqawi al-fuad ala ada'ir risalah. Yuqawi itu untuk menguatkan hati ketika menghadapi tadi tantangan-tantangan itu. Kemudian menguatkan fuad itu yang bagaimana? Wa ala sabri, dalam kesabaran. Jadi hati kita itu harus kuat ketika mendapatkan rintangan, dan hati kita harus kokoh, wa ala sabri, dalam bersabar. Kenapa? Karena li'annal anbiya alladziina min qablika tahmilu fi muhajjati aqwamihim al-ada al-katsir. Karena para nabi sebelumnya itu, ya, kisah-kisah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu, mereka benar-benar menghadapi al-ada, tantangan al-katsir yang banyak. Jadi tantangan para nabi dalam berdakwah itu sangat banyak sekali. Dan mereka tetap kokoh. Risikonya harus ditelan ikan seperti Nabi Yunus, itu tidak masalah, tetap kokoh. Atau risiko apapun. Fasabaru ala ma kaddabu bihi, bersabar. Mereka bersabar dengan apa yang telah didustakan tentang dirinya. Jadi mungkin ada umatnya atau ada keluarganya yang tidak suka, mendustakan, tidak percaya, tetap bersabar. Jika memang ini satu kebenaran. Karena fanasarahumullah wa khadala a'da'ahum al-kafirin, Allah menolong mereka dan Allah menghinakan musuh-musuh mereka al-kafirin, orang yang kafir. Nah, disinilah hikmah yang pertama, manusabbitu bihi fuadaka, untuk menguatkan hatimu dari rintangan-rintangan dan juga dengan kesabaran. As-saniyatu, yang kedua. Hikmah yang kedua dari kisah para nabi, para rasul itu adalah wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Faedah yang kedua, dengan kita belajar kisah-kisah kisah para nabi, para rasul, kita bisa mendapati tiga hal. Pertama, ja'aka fi hadhil haqq, itu mendapatkan hak,
hak itu kebenaran. Maksudnya wa tabayyana laka fi hadis surah al-mustamila ala qasasil anbiya. Allah menjelaskan surat ini yang mencakup tentang kisah-kisah para nabi, wa fi hadhil amba wal ayat, dan tentang beberapa kabar dan ayat-ayat itu ma huwal haqqu wasidqu wal yaqin. Di situ untuk mempertegas yang hak itu, yang benar itu hak itu adalah bagaimana melahirkan as-sidqu, kemudian wal yakin. Ya. Jadi kisah para nabi itu bukan kisah yang fiktif, ya. Bukan ngarang. Beda dengan film atau dongeng, itu ngarang. Tapi ini benar terjadi. Ketika kisah Nabi Musa, itu Nabi Musa bisa membelah laut, kok bisa ya laut terbelah? Seperti dinding. Padahal laut itu dalam sekali. Tapi samping kanan, samping kiri, kita bayangkan itu seperti tiba-tiba kosong, samping kanan kirinya ya air, ya dinding dari air. Ya bisa saja terjadi. Dilogikakan tidak bisa, siapa mungkin yang bisa seperti itu. Tapi itu untuk memberikan keyakinan bahwa wa huwa wahdaniyatullahi wa ibadatihi wahdah wa isbatul ba'si wa fadilatut taqwa. Di situ untuk menunjukkan keesaan Allah, kebesaran Allah, dan oleh karenanya dengan munculnya al-haq itu kemudian kita wajib wa ibadatahu wahdah, harus beribadah hanya kepada Allah semata. Wa isbatul ba'si, dan kita juga harus meyakini akan ketetapan ba's, hari berbangkit, bahwa semua tokoh-tokoh atau pelaku di dalam sejarah itu ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat, dan yang berpura-pura macam-macam, itu seperti sebuah sandiwara atau film. Itu semuanya nanti al-ba'as, mereka akan dibangkitkan kembali dan tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kita berkaca dari sirah itu, berarti kita harus berhati-hati. Disinilah kita mendapatkan makna ja'aka fi hadhil haq. Kita mendapatkan makna al-haq, satu kebenaran, dengan membaca kisah para nabi tersebut. Al-haqqu di sini maknanya menurut Syekh Wabazukhaili, al-haqqu al-barahin ad-dalah ala tauhid wal adli wan nubuwah. Jadi yang dimaksud hak itu adalah at-tauhid. Jadi tauhid. Jadi yang dimaksud hak itu adalah tauhid, wal adl, keadilan, wan nubuwah, dan kenabian. Jadi mendapatkan al-haq artinya kita mendapatkan makna atau pelajaran tauhid, pelajaran tentang keadilan, dan nubuwah, itu kenabian. Kemudian yang kedua, wa mau'idatun. Kedua dari kata ja'aka itu ya. Kalau mau ibu-ibu mencatatnya mungkin bisa jadi 3 ya. Pertama, nusabitu fuadak, meneguhkan hati. Yang keduanya al-haq. Nah, ini bisa tulis tidak apa-apa. Wa mau'idotun. Dan yang ketiga, belajar sirah itu mau'idotun, mendapatkan mau'idoh. Mau'idoh itu artinya pelajaran. Dalam tafsir disebutkan wal mau'idatu at-tanfiru minal i'timadi al-kulli ala dunya wa ma fiha min syaqawah wa isaruha 'alal akhirah wa ma fiha min sa'adah. Mau'idah, pelajaran. Pelajaran apa yang harus bisa kita ambil? Pelajaran yang diambil adalah at-tanfir minal i'timadil kulli 'ala dunya wa ma fiha. Kita harus menghindar ketergantungan kita kepada dunia wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dunia itu.
Jadi apa ya? Ukuran-ukuran kebahagiaan, ukuran keselamatan itu ditentukan dunia, itu hindari itu. Ya. Karena min syaqawah itu bisa membinasakan. Coba kisah Korun itu menggantungkan hidupnya karena kekayaan. Jadi seolah-olah kekayaan itulah yang akan menyelamatkan dirinya. Kekayaan itulah yang akan membahagiakan dirinya. Jadi belum tentu. Buktinya si Korun ditenggelamkan dengan harta bendanya. Sehingga sampai sekarang Bapak Ibu, kita sering mendengar ada harta karun. Itu harta karun itu kan kisah dari Korun karena banyak kekayaannya ditenggelamkan Allah, si Korunnya dengan harta bendanya. Kan kita sering dengar ada harta karun Pak ya. Di mana itu? Di gunung apa itu harta karun? Gunung Kawi ada. Nah, itu harta karun. Cuman anehnya orang sekarang itu pada semangat mencari harta korun, nyarinya di Gunung Kawi, di Gunung Selamat, Gunung Merbabu, padahal si korunnya di Mesir. Tenggelamnya di sana kok pada dicari di Indonesia. Meyakini di sini ada harta korun, dari mana korun ke sini? Cuma kan itu istilah itu ya. Si korun tenggelam di negeri mana, tapi orang-orang mencari di gunung-gunung, di gua-gua. Itu ada harta korun. Ya, itu hanya istilah ya. Jadi korun, harta korun, harta peninggalan, menggali dari dasar bumi karena itu ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, harta korun itu. Nah, jadi wal mau'idah itu adalah at-tanfir minal i'timadil quli ala dunya wa ma fiha min saqawah. Jadi kita harus menghindari ketergantungan hidup ini kepada dunia. Karena kalau ketergantungan hidup ini kepada dunia, nanti repot. Coba Bapak Ibu yang biasa menggantungkan hidupnya dengan gaji bulanan, rutin, apalagi PNS, nanti kalau mau pensiun sudah ketar-ketir, waduh, berapa tahun lagi saya mau pensiun. Kalau udah pensiun, aduh saya punya apa, cuman pensiunan. Jadi seolah-olah itu hilang gitu harapan itu. Karena dibiasakan bergantung kepada gaji yang sudah rutin setiap bulan. Ketika itu akan berhenti, rasanya berat. Nah, jadi jangan sampai menggantungkan padanya. Tentu maknanya bukan berarti dunia itu buruk, bukan. Ini jangan menggantungkan. Menggantungkan itu kan nyender, nah. Menyenderkan diri kepada kursi. Sehingga orang banyak baca ayat kursi kalau mau kampanye. Biar nyender ke kursi. Tapi ketika sudah menang di dewan, kursinya hilang. Ayat kursinya hilang. Diganti dengan kursi di ayatnya hilang ya, kursinya terus dipakai. Nah, itu menyender itu. Nanti kalau hilang jabatannya udah mau habis nih, kayak mohon maaf yang 5 tahunan sekali, itu sudah mulai gelisah. Aduh, tinggal 1 tahun lagi nih periode saya nih. Gimana memaksimalkan dunia sebanyak-banyaknya mumpung jadi pejabat. Besok belum tentu terpilih lagi. Hanya kan begitu. Kan mungkin muncul keinginan-keinginan yang buruk. Itu karena sudah menyender kepada dunia. Jadi sini mau idohnya, nasihatnya ya untuk kita semuanya, jangan nyender kepada dunia seluruhnya. Jadi hidup ini jangan disenderkan pada dunia seluruhnya. Dunia tetap bagus, harus ya. Tapi di sini maknanya jangan menyandarkan hidup. Terus harus kemana kita sandarkannya? Wa isaruha alal akhirah. Sandaran kita itu harusnya akhirat. Wa ma fiha, dan apa yang ada dalamnya min sa'adatin, dari kebahagiaan. Jadi maksudnya orientasi hidup itu harus orientasinya akhirat. Ya tidak salah jadi pejabat, bagus. Tapi jadilah pejabat yang berorientasi akhirat. Mumpung jadi pejabat, kita harus benahi ini perkara-perkara yang buruk, yang jahat dan seterusnya. Kita benahi ini sehingga nanti insya Allah dia akan dikenal. Kan kita juga sering mendengar ya, ada hakim yang luar biasa dikenal. Dia baik sekali, dia tegas, dia tidak bisa disuap. Itu bagus.
Ada mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dia tegas, dia jelas, dia nggak pernah bisa disuap. Kan itu dia berjuang melalui jabatannya, orientasinya akhirat. Jangan justru mumpung kita jadi pejabat, kita nyender dengan pejabat. Nah, jadi standar-standarnya saadah itu dunia. Padahal yang harus adalah wa isarhu alal akhirah wa ma fiha minas sa'adah. Senderan kita atau orientasi kita adalah harusnya akhirat. Jadi apapun ya akhirat. Karena nanti hidupnya kan akan berlanjut. Di dunia kan cuma sebentar. Itu makna wa ma'idatu. Yang berikutnya, kalau dihitung dari awal, yang keempat ya, wa dzikra lil mu'minin. Dikron itu peringatan atau ya pelajaran juga bisa. Jadi kisah-kisah itu menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Pelajaran maknanya umum. Apapun bisa menjadi hikmah, bisa menjadi pelajaran. Pelajaran bukan cuma sekedar kayak apik ya, wah luar biasa ya. Bukan cuma begitu. Bukan berhenti di takjubnya. Masya Allah, beliau sejarah hidupnya luar biasa ya, sabar. Cuman berdetak kagum selesai, bukan begitu. Jadi yang dimaksud wa dzikra di sini kata tafsir, irsyadu ilal a'malis salihah al-baqiyah, yang menghantarkan kita itu juga untuk berbuat amal soleh. Jadi kalau mendapatkan pelajaran sirah, pamannya dari pelajaran hidup seseorang, jangan berhenti di detak kagum, Masya Allah, luar biasa. Enggak begitu, itu selesai. Tapi kita juga berusaha mengambil pelajarannya, gimana caranya saya ingin seperti dia. Gitu. Kalau ini kisah para nabi, tidak berhenti berdecak kagum, Masya Allah, sabar sekali para nabi. Kita pun harus berusaha mengikuti, bersabar seperti mereka para nabi. Entah kadar sabarnya yang berbeda, tetapi upaya sabarnya harus. Kalau mungkin para nabi tingkatan sabarnya 100%, ya kita tidak bisa 100%, tapi kan upaya untuk selalu bersabar dalam menghadapi apapun, yaitu harus ada. Entah 70%, 80% atau berapa persen. Jadi setiap dzikra lil mu'minin, pelajaran bagi orang mukmin itu adalah irsyadu ilal a'mal solihah, itu untuk menghantarkan diri ya berbuat amal soleh. Jadi kita semakin ya termotivasi juga untuk berbuat amal soleh. Ayat berikutnya 121. Waqul, dan katakanlah lilladzina la yu'minuna, kepada orang yang tidak beriman, i'malu ala makanatikum inna amilun wantadiru inna muntadirun. Ada dua hal yang Allah perintahkan kepada Nabi, sampaikan kepada mereka orang-orang yang tidak beriman. Kalau tadi hikmahnya untuk diri sendiri, sekarang untuk orang lain. Mungkin di antara orang ada yang tidak percaya dengan kisah-kisah tersebut. Mungkin di antara orang itu ada yang tidak meyakini, dia tidak bisa mengambil hikmah menjadi semakin kuat hatinya, kuat akidahnya. Maka katakan begini, qul lil ladzina la yu'minu, katakan pada orang-orang yang tidak beriman atau yang tidak mau percaya, i'malu ala makanatikum inna amilun. Kira-kira bahasa saya begini sebenarnya, ya sudahlah, terserah kamu masing-masing. I'malu, berbuatlah sesuai dengan posisimu masing-masing. Kalau kamu tidak percaya terserah. Dan kita harus tetap inna amilun, kita tetap harus bekerja.
Walaupun ada orang lain yang tidak percaya, tidak meyakini dengan apa yang kita katakan, ya sudah, biarkan saja. Terserah kamu saja. Dan kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus bergerak. Contoh ya. Kiai Dahlan dengan ilmunya meyakini bahwa arah kiblat itu keliru. Harus dikoreksi, bukan menghadap persis ke arah barat tapi agak menceng. Walaupun orang-orang tidak setuju, karena keilmuan yang ada saat itu memang belum paham. Tetapi dengan penuh keyakinannya, inna amilun, Kiai Dahlan terus bekerja, terus bergerak, terus berjuang. Walaupun pada saat itu banyak orang yang menentang tentang arah kiblat. Ini contoh saja. Sekarang kebenaran itu terbukti. Di Kementerian Agama pun banyak himbauan untuk irsyadul kiblat, meluruskan arah kiblat. Kan bisa dipahami setiap matahari begini-begini, bahkan sudah bisa diprediksi dengan hisab untuk mengecek arah kiblat yang benar akan terjadi pada Rosdul Kiblat ya, namanya Rosdul Kiblat pada tanggal sekian, nanti di jam sekian saat posisi matahari. Itu ternyata apa yang diyakini Kiai Dahlan di sini di konteks negara Indonesia sekarang semuanya bisa mengakui tanpa ada yang membantah. Dulu banyak yang membantah. Jadi kita kalau menemukan yang seperti itu, ya sudah, cukup katakan saja, ya sudah, ikmalu ala makanatikum. Silakan berbuat sesuai dengan posisi kalian. Dan kami tetap harus bergerak. Inna amilun. Kemudian yang kedua, yang harus dikatakan pada mereka orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman atau yang tidak percaya, kita katakan wantadiru inna muntadirun. Wantadiru, tunggulah oleh kalian, karena kami pun termasuk orang yang menunggu. Jadi begini, jika memperdebatkan sesuatu, ya, ada perdebatan terhadap sesuatu, mengklaim dia benar, yang ini benar, ya sudah. Nanti masing-masing kita akan mendapatkan putusan yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Siapa yang baik, siapa yang buruk. Wantadiru, ya sudah. Tapi tidak menjas kami orang yang buruk. Karena bisa jadi kamu yang buruk atau sebaliknya. Wantadiru, sudah, tunggu saja. Ketika kaumnya ya tidak percaya kepada para nabi dan para rasul, ya sudah, kita tunggu saja. Wantadiru, tunggu. Inna muntadirun, karena kami semua pun termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi menunggu maksudnya putusan Allah. Seperti di dalam surat Al-An'am misalkan fasaufa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihud dhalimun. Dan nanti kalian akan mengetahui akibat apa yang akan terjadi ya, tentang akibatud dar, tempat yang terbaik, innahu la yuflihud dhalimun, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan hal tersebut. Yaitu untuk istilahnya kalau ada konflik di dunia tidak selesai, nah, ditunggu saja nanti di akhirat. Semuanya kita sedang menunggu putusan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, yang terakhir ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Milik Allah lah semua rahasia langit dan bumi, dan kepada Allah lah, ilaihi, kepada Allah, yurja'ul amru, dikembalikan, kulluh, semua perkara ini. Jadi seluruhnya itu milik Allah yang menguasai rahasia langit, rahasia bumi, seluruh al-amru, perkara itu adalah milik Allah. Ai annahu,
Alimun, Allah itu Maha mengetahui ghaibas samawati wal ardh, mengetahui kegaiban apa yang ada di langit dan di bumi. Fil madi wal hadir wal mustaqbal. Jadi Allah tahu. Kalau dalam bahasa Arab kan ada tiga, al-madi, al-hadir, wal mustaqbal. Jadi kalau fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Waktu yang kita miliki ada tiga Bapak-Bapak. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu, biarkan saja, gak usah diingat-ingat lagi. Bibu sudah nggak ingat mantan toh? Udah nggak ingat ya. Itu sudah masa lalu. Sekarang masa ini yang ada suami, yang ada istri, yaitu masa ini. Mustakbalnya nanti gimana nih di surga kita biar bareng-bareng. Nah, kira-kira begitu. Jadi hidup itu tadi waktu kita hanya ada tiga. Al-madi, masa lalu itu sudah berlalu. Al-hadir, yang hari ini kita hadapi di dunia ini, itu masa sekarang ini sedang kita hadapi. Dan nanti ada masa al-mustaqbal, masa yang akan datang. Masa yang akan datang itulah akhirat. Kita kadang berhenti di masa sekarang ini, seolah-olah dunia ini tujuan akhirnya, padahal bukan. Ini baru al-hadir, waktu yang sekarang, tapi nanti ada waktu yang al-mustaqbal, waktu yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang itulah akhirat. Nah, bagi yang masih nggak beriman bahwa mustakbal itu ada, maka kita, Bapak Ibu, rajin-rajinlah nengok kuburan. Nah, di kuburan itu banyak orang yang sudah dikubur. Berarti tandanya dunia itu tidak selamanya. Hadir itu, masa hadir ini akan selesai. Selesainya dengan kematian. Kuburan makin penuh. Bapak Ibu biar nanti tidak kebagian tempat ya segera daripada itu problem ya. Jadi problem kita akan meninggal tapi kuburan, tempat areal kuburan makin sempit, tidak ada tempat kubur ya. Di luar negeri itu ada model pekuburan itu bukan memanjang Pak, tapi diberdirikan itu. Jadi supaya areal itu irit gitu. Jadi diberdirikan. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, kuburan itu boleh ditumpuk kok enggak apa-apa. Jadi boleh ditumpuk. Karena jumlah manusia bertambah terus, masing-masing bikin kapling ya habis lah. Jadi saya juga di kampung, Bapak Ibu udah meninggalnya, ya nanti pada ditumpuk saja enggak apa-apa. Yang sudah meninggal simbah-simbah dulu. Jadi tidak mengapa. Itu problemnya. Sehingga Muhammadiyah punya program yang disentuh apa itu Pak Hatta? Pemakaman apa itu? Husnul Khotimah. Jadi Muhammadiyah beli satu areal yang luas itu untuk menjawab problem di kota itu sudah kesulitan memakamkan, sehingga beli areal ya, nanti Purbayan mana beli areal untuk pemakaman. Nah, itulah yang disebut dengan Allah mengetahui alimul ghaib was syahadah, yang al-madi, al-hadir wal mustaqbal, wal hadirat wal ghaibat. Allah tahu yang hadir dan yang gaib. Wa huwa adimul qudrah. Allah itu maha agung, maha besar kekuasaannya. Karena Allah itu maha segalanya, maha kuasa, maha mengetahui, maka kita diperintahkan, ada dua perintah di sini. Yang pertama, fa'budhu, beribadahlah. Jadi setiap ada rangkaian kata, nanti ada maknanya apa. Kalau Allah maha kuasa, terus apa yang kita lakukan? Maka kita fa'budhu, beribadahlah atau sembahlah Allah. Yang kedua,
wa tawakkal alaih. Bertawakallah kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah atau Rabbmu itu tidak lalai, Allah tidak lengah dari setiap apa yang kalian kerjakan. Orang-orang yang berbuat baik jangan rugi, karena Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan salah menilai, mencatatnya. Jadi tidak rugi, jangan rugi. Nanti tidak dapat nilai dari Allah. Allah sudah tahu siapa yang baik, siapa yang buruk. Ditutup ada hadis bagus. Rawa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anna Nabi sallallahu qala al-qayyis wal ajiz. Apa bedanya orang qayyis dan ajiz? Qayyis itu orang yang bijak. Ada orang bijak dan ada orang yang ajiz. Ajiz itu orang yang tidak berakal. Ya. Nabi SAW bersabda, al-qayyisu, orang qayyis, maksudnya orang bijak adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah ini, ciri orang yang bijak ada dua, Bapak Ibu. Kata Nabi, ini hadis ya, yang tadi kan tafsir. Kalau Nabi bilang orang yang bijak itu nih, kita harus menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu introspeksi diri dan beramal untuk setelah kematian, ba'dal maut. Jadi siapakah orang yang bijak? Kita harus menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu orang yang selalu mengintrospeksi diri dan kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mempersiapkan amal untuk ba'dal maut, setelah kematian. Jadi kalau kita tidak pernah introspeksi diri atau tidak mau dikoreksi dan kita tidak selalu mempersiapkan diri untuk hari akhirat ba'dal maut, berarti kita belum dikatakan orang yang qayyis, bijak. Qayyis ya bahasa Arabnya. Kemudian aziz, ain, jim, za, ajiz. Ajiz itu artinya, mohon maaf, orang yang tidak berakal. Itu yang aziz itu artinya manittaba'a nafsahu hawahu. Orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Itu orang yang tidak berakal. Wa tamanna 'alallahi al-amani. Dia hanya selalu berangan-angan kepada Allah. Ya, dia minta kepada Allah tetapi tidak menuruti keinginan Allah, yang dia turuti hawa nafsunya. Jadi berbeda antara qayyis dan ajiz. Sekali lagi, kalau qayyis, orang yang bijak itu adalah orang yang selalu dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, selalu introspeksi diri dan selalu mempersiapkan amal untuk akhirat. Sedangkan orang yang bodoh atau yang tidak berakal adalah manittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Dia hanya berangan-angan meminta kepada Allah tetapi menuruti hawa nafsunya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menghatamkan kembali satu surat Hud. Dan tema kita memang saya tematik, tapi tematiknya tematik surat ya. Di bagian akhir kita mengantarkan tentang Al-Qasas, kisah-kisah. Itu satu surat Al-Qasas, sudah masuk kepada Al-Anbiya, para nabi secara umum. Lalu kemudian diurut nama-nama surat berdasarkan nama nabi. Surat Yunus, surat Hud, insya Allah besok masuk surat Yusuf. Jadi kisah Yusuf, tapi sekaligus satu surat Yusuf. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.